Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Kami dari Komisi Anak GKI Pasir Kaliki ingin menginformasikan apabila Bapak atau Ibu memiliki putra atau putri atau cucu yang berusia balita sampai kelas 8, Komisi Anak GKI Pasir Kaliki mengajak untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti sekolah minggu yang kami adakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi untuk kelas balita sampai kelas 3 SD melalui Zoom Meeting. Dilanjutkan pukul 9:15 untuk kelas 4 hingga kelas 6 SD, masih melalui Zoom Meeting juga. Kemudian pada pukul 10 pagi, kebaktian tunas remaja diadakan lewat Zoom Meeting, dan link Zoom Meeting dapat dilihat di warta jemaat atau yang tertera dalam penjelasan sebelumnya. Mari kita ajak putra, putri, cucu Bapak, atau cucu Ibu untuk dapat berjumpa dalam kasih Tuhan bersama-sama di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Menjadi perpanjangan kasih Allah bagi sesama manusia, terutama membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, menjadi sangatlah penting apalagi di masa pandemi ini. Seperti pada 2 Korintus 8 ayat 12-13. Sebab, jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab, kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita melanjutkan tugas pelayanan peduli COVID dengan terus bersama-sama menolong yang berdampak. Baik anggota jemaat, simpatisan maupun warga sekitar sesama kita, dengan kita menyisihkan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita dan menyalurkannya dalam persembahan peduli COVID pada rekening GKI Pasir Kaliki dengan keterangan peduli COVID atau dengan menambahkan angka 19 di akhir pada jumlah persembahan kita yang kita berikan. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan memakai kita sebagai perpanjangan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan.
Di penghujung tahun yang penuh dengan rasa syukur, marilah kita memusatkan hati dan mendasari ibadah akhir tahun ini dengan keyakinan bahwa Allah Bapa Pencipta langit dan bumi tetap menaungi kita dengan setia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saat kami melihat kembali perjalanan di tahun ini, kami bersyukur padamu. Karena tahun ini dapat kami lalui meski terkadang tertatih. Sejak awal tahun kami merasa lelah dengan pandemi ini. Dan merasa tak berdaya menjalani kehidupan yang terus menghimpit dan semakin meresahkan. Saat kami melihat kembali perjalanan di tahun ini, kami merasa sedih dan duka. Saat teman dan sahabat kami harus meninggalkan dunia ini, seakan dunia kami runtuh seketika. Duka yang mendalam membuat kami kecewa dan marah. Karena bukan itu yang kami harapkan dan rencanakan. Namun kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang lebih indah daripada yang kami harapkan. Saat kami melihat kembali perjalanan di tahun ini, kami pun melihat bahwa kasih setiamu selalu nyata dalam hidup kami. Meski terkadang kami tak dapat melihat jalan yang Kau tujukan kepada kami. Tapi dengan berjalan setapak demi setapak, langkah demi langkah seirama denganmu, hingga pada akhir tahun ini. Kami menyadari bahwa Engkau selalu beserta. Biarlah kami semakin diteguhkan menjelang pergantian tahun ini, dengan keyakinan bahwa Engkaulah Allah Sang Pemegang kehidupan kami. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Ku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh
sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang makan. Pada saat di penghujung tahun 2021 ini, marilah kita mengenang saudara seiman yang telah menuntaskan pelayanan dan kehidupannya di dunia ini. Kami ingin mengenang kehidupan Bapak Karis Putra Wiguna yang meninggal pada 17 Januari 2021, Ibu Liliana pada 29 Januari 2021, Bapak Indarto Jonathan pada 7 Februari 2021, Bapak Darjo Joni Saputro pada 27 Juni 2021, Bapak Andreas Handoko Saputra pada 7 Juli 2021, Bapak Alfred Fabiano Sunjaya pada 15 Juli 2021, Bapak Entang Sumantri pada 11 Oktober 2021, dan Ibu Rita Yati pada 17 Desember 2021 lalu. Biarlah kiranya kenangan yang mereka torehkan dalam kehidupan kita dapat terus kita syukuri, bahwa kesempatan dan waktu yang telah kita lalui bersama-sama dengan mereka, bahwa Allah selalu menyertai dan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Ya Allah, dengarlah seruan pengakuan dosa kami. Ya Allah, pencobaan selalu terikat dalam kehidupan kami, seperti perjalanan 40 hari di padang gurun. Kami menginginkan tujuan indah pada akhir perjalanan, melampaui kesia-siaan janji-janji yang dunia berikan. Namun kami hanya percaya dengan apa yang kami lihat dan dibutakan oleh prasangka kami sendiri. Dan kami tidak dapat mengetahui hal yang tidak kami ketahui, karena keinginan pembenaran melebihi kebenaran, dan berbagai alasan untuk menyingkirkan yang tidak sejalan dengan kami. Kami membutuhkan-Mu, Allah. Hembuskanlah roh-Mu ke dalam kekerasan jiwa kami. Pulihkan luka dan dosa kami. Dan kasihanilah kami hingga akhir hayat kami. Agar kuasa dan kasih-Mu menguasai kami, melampaui segala kebencian dan dosa kami. Amin. Berita sukacita pada penghujung tahun ini diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Siang malam musim tahun gilir ganti melenyap, bayang-bayangnya
Mari kita bersama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk pelayanan firman Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Di penghujung tahun 2021 ini kami datang kepadamu karena kami tahu Engkaulah Sang Pemilik kehidupan, Engkaulah Sang Penguasa waktu. Dan karena itu kami rindu di tengah-tengah keterbatasan kami untuk memahami rencana kasih-Mu dalam kehidupan ini. Kami mohon mampukan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu melayakkan kami untuk menapaki tahun yang baru dalam kekuatan kasih Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu dalam segala keterbatasan kami. Karena kami berdoa dan menyerahkan pelayanan akan firman Tuhan ini hanya dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan Alkitab kita di akhir tahun 2021 ini didasari pada 1 Raja-Raja pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu
takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari dengan sukacita. Haleluya. Di penghujung tahun 2021 ini, saya mau membacakan sebuah puisi terakhir yang dituliskan oleh seorang pujangga Indonesia, yaitu W.S. Rendra. Sebuah puisi terakhir yang ditulisnya ketika dia tengah terbaring sebelum wafat di Depok tahun 2009. Puisinya demikian. Hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Ketika orang memuji milikku, aku berkata bahwa ini hanya titipan saja. Bahwa mobilku adalah titipannya. Bahwa rumahku adalah titipannya. Bahwa hartaku adalah titipannya. Bahwa putra-putriku hanyalah titipannya. Tetapi mengapa aku tidak pernah bertanya? Mengapa dia menitipkannya kepadaku? Untuk apa dia menitipkan semuanya kepadaku? Dan kalau bukan milikku, apa yang seharusnya aku lakukan untuk miliknya itu? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Malah ketika diminta kembali, kusebut itu musibah, kusebut itu ujian, kusebut itu petaka, kusebut itu apa saja untuk melukiskan bahwa semua itu adalah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan kebutuhan duniawi. Aku ingin lebih banyak harta. Aku ingin lebih banyak mobil. Aku ingin lebih banyak rumah. Aku ingin lebih banyak popularitas. Dan kutolak sakit. Kutolak kemiskinan. Seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasih-Nya harus berjalan seperti penyelesaian matematika dan sesuai dengan kehendakku. Aku rajin beribadah, maka selayaknya lah derita itu
menjauh dariku, dan nikmat dunia seharusnya kerap menghampiriku. Betapa curangnya aku, kuperlakukan dia seolah mitra dagangku dan bukan sebagai kekasih. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginanku. Padahal setiap hari kuucapkan, hidup dan matiku hanyalah untukmu. Mulai hari ini, ajari aku agar menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan dan menjadi bijaksana, mau menuruti kehendak-Mu saja ya Allah. Sebab aku yakin Engkau akan memberikan anugerah dalam hidupku. Kehendak-Mu adalah yang terbaik bagiku. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku berat untuk memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberikan aku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Bukan karena hari ini indah kita bahagia, tetapi karena kita bahagia maka hari ini menjadi indah. Bukan karena tak ada rintangan kita menjadi optimis, tetapi karena kita optimis, rintangan akan menjadi tak terasa. Bukan karena mudah kita yakin bisa, tetapi karena kita yakin bisa, semuanya menjadi mudah. Bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum, maka semua menjadi baik. Tak ada hari yang menyulitkan kita, kecuali kita sendiri yang membuat sulit. Kita tidak dapat menjadi jalan besar, cukuplah menjadi jalan setapak yang dapat dilalui orang. Bila kita tidak dapat menjadi matahari, cukuplah menjadi lentera yang dapat menerangi sekitar kita. Bila kita tidak dapat berbuat sesuatu untuk seseorang, maka berdoalah untuk kebaikannya. Sebuah puisi yang cukup panjang yang dituliskan Rendra di tempat tidurnya sebelum akhirnya dia wafat. Tepat tahun 2009. Sebuah refleksi yang mengajak kita bersama di penghujung tahun 2021 untuk kembali melihat berbagai pengalaman-pengalaman yang telah kita lalui sepanjang tahun 2001 ini. Tantangan hidup yang mengejutkan, berkat yang tak terbayangkan, bahkan mungkin impian-impian yang
tak terwujud ataupun terwujud. Semua peristiwa itu menjadi cerita di tahun 2021 ini. Setiap perjalanan tentunya memiliki pembelajarannya masing-masing yang dapat menolong pertumbuhan iman kita. Pertambahan bukan hanya dalam pengalaman hidup atau hikmat, tetapi juga seharusnya pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah kita perlu sejenak melakukan jeda pada malam hari ini untuk merefleksikan apa yang telah kita jalani selama setahun. Apakah kita bertambah di dalam pengalaman hidup? Apakah kita bertambah di dalam hikmat? Apakah kita bertambah dalam pengenalan kita akan Kristus? Atau justru ironisnya kita tidak mengalami pertumbuhan? Apakah kita telah belajar lebih baik untuk berjalan dalam jalan yang benar? Atau sebaliknya, kita berputar-putar di dalam kegelapan? Tentu ada banyak hal yang bisa kita renungkan di malam penghujung tahun 2021 ini. Sebelum kita melangkah di hari esok, di tahun yang baru. Di dalam situasi reflektif ini kita juga diajak untuk melihat dan merenungkan kembali apa hal yang membuat kita dapat melangkah di sepanjang tahun ini. Apakah itu karena harta milik? Apakah itu karena kekuasaan? Apakah itu karena umur panjang? Tentunya kita bisa memiliki jawaban tersendiri atas pertanyaan itu. Tetapi melalui pembacaan Alkitab kita hari ini, kita melihat bagaimana Salomo menyadari bahwa bukan ketiga hal tersebut, bukan soal harta milik, bukan soal kekuasaan atau umur panjang yang akan menolong dia dalam menjalani kehidupan. Tapi Salomo menyatakan hati yang paham menimbang perkara. Salomo menyadari bahwa hikmat Tuhanlah yang akan menolong dia dalam menghadapi dan memutuskan setiap perkara kehidupan di hari esok. Hikmat ilahi itu berasal dari terang Allah sendiri. Terang ilahi yang dibutuhkan oleh dunia dalam menjalani kehidupan di tahun yang baru nanti. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terang ilahi inilah yang mau kita mohonkan terus kepada Tuhan. Pada malam Natal kita telah menyalakan lilin Natal, tanda bahwa terang Kristuslah yang kita rindukan menguasai kehidupan kita. Maka biarlah di penghujung tahun 2021 ini, terang ilahi itulah juga yang mau terus kita mohonkan diam di dalam hati kita. Sehingga seperti Salomo yang terus rindu memiliki hati yang paham dalam menimbang perkara kehidupan, Salomo memilih untuk memiliki terang agar dapat melihat dengan jelas mana yang baik dan yang jahat. Salomo tahu bahwa bukan emas atau permata yang dapat membuat orang memiliki kehidupan masa depan. Bukan juga usia yang panjang yang membuat seorang kaya
akan hikmat, bukan juga kekuasaan yang ia miliki yang dapat membuatnya menjadi raja yang baik, tetapi semata hikmat yang dari Allah saja. Salomo menyadari bahwa jalan di depannya penuh misteri dan gelap. Salomo sekalipun seorang raja yang berkuasa dan kaya raya, tetapi tetap ia adalah manusia yang tidak mengetahui jalan-jalan yang ada di depannya. Namun satu hal yang kita bisa belajar dari sosok Salomo, yaitu bahwa ia memiliki kesadaran bahwa terang ilahilah yang akan memampukan dia untuk melalui jalan-jalan yang masih gelap di hadapannya dengan baik. Karena itu biarlah di penghujung tahun 2021 ini, seperti tadi yang ditegaskan oleh Rendra, kita bersama memohon hikmat Tuhan untuk melihat kehidupan ini dalam terangnya. Bahwa kehidupan yang Dia anugerahkan ini sungguh sangat indah ketika kita mau bersyukur kepadanya. Hidup yang kita jalani indah karena kita bahagia. Tetapi kita bahagia, maka hidup ini menjadi indah. Kita mohon supaya terang Kristus memampukan kita untuk bisa menikmati kehidupan dengan bahagia, sehingga hidup ini menjadi indah untuk ditapaki. Tuhan menguatkan kita untuk memasuki tahun 2022 sama seperti Dia telah memelihara dan menjaga kita sepanjang tahun 2021. Tuhan menguatkan kita dan terus memampukan kita berbahagia supaya hidup yang kita tapaki menjadi indah di dalam terangnya. Amin. Umat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Di penghujung tahun 2021 ini kami mohon hikmat-Mu ya Tuhan. Kami percaya terang Kristus ada bersama kami. Dan terang Kristus menerangi hati kami. Sehingga kami dikuatkan untuk menapaki tahun yang baru. Dalam terang kasih Kristus yang senantiasa mau memampukan kami memasukinya dengan terus berbahagia. Sehingga kehidupan ini menjadi indah di dalam dan bersama Engkau. Kami tidak tahu apa yang akan kami masuki, tapi kami tahu kami memasukinya bersama dan di dalam Engkau. Seperti Engkau telah menuntun dan menguatkan kami melalui tahun 2021 ini.
Karena itu kami percaya tahun 2022 pun akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk semakin meneguhkan iman percaya kami di dalam dan bersama Engkau. Karena itu kami bersama berdoa bagi setiap kehidupan kami dalam bergereja di GKI Pasir Kaliki. Kami rindu kehidupan bergereja kami terus-menerus dinaungi oleh hikmat Tuhan. Terang Kristus boleh semakin nyata dalam hidup bergereja. Karena itu terang Kristus juga yang mau menyingkapkan kegelapan hati kami. Sehingga hanya terang Kristus yang menjadi dasar pijakan kami untuk melihat bagaimana Tuhan memelihara dan menguatkan gerejamu. Karena itu kehidupan bergereja kami mau menyerahkannya dalam tangan kasih-Mu. Kami juga bersama mau berdoa bagi umat-Mu dalam berbagai tantangan dan pergumulan. Ketika umat-Mu bergumul dalam kelemahan fisik karena lanjut usia ataupun sakit penyakit. Ketika umat-Mu bergumul dengan usaha maupun juga dengan pekerjaan. Ketika umat-Mu bergumul dengan berbagai tantangan hidup berkeluarga, baik suami maupun istri, maupun juga relasi antara orang tua dengan anak, bahkan relasi menantu mertua. Kami bersama mau menyerahkan hidup keluarga kami dalam tangan kasih-Mu. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih Tuhan. Kami pun bersama mau berdoa untuk kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Di tengah tantangan yang masih terjadi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Berbagai varian yang muncul terus menantang kami untuk berwaspada dan menjaga diri. Karena itu berikan kami hikmat, sehingga kami diberikan kekuatan untuk boleh menjalani dan melalui masa pandemi ini dalam kekuatan kasih Tuhan. Karena itu kami bersama berdoa dan menyerahkannya dalam tangan kasih Tuhan. Akhirnya kami bersama berdoa untuk pribadi lepas pribadi, untuk setiap harapan kami yang terkatakan maupun terselip dalam relung hati kami. Tiliklah dan jawablah serta mampukan kami untuk mengerti akan jawaban doa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Karena kami berdoa dan memohonnya hanya dalam belas kasihan Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami dengan bernyanyi. Dan janganlah membawa kami
Mari kita mengucap syukur atas penyertaan Allah sampai dengan hari ini. Dan marilah kita mengungkapkan rasa syukur dengan sukacita dan kerelaan hati, sebagaimana yang telah Yesus teladankan bagi kita melalui pengorbanan yang sempurna bagi keselamatan dunia. Dan ucapan syukur kita hari ini dilandasi dari Mazmur 20 ayatnya yang ke-6. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Persembahan dapat disampaikan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening gereja GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang telah tersedia. Bagi jemaat yang telah mempersiapkan persembahan dalam bentuk uang tunai, dapat memasukkannya ke dalam amplop, serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat. Umat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Rasa syukur kami atas penyertaan-Mu ya Allah. Kami ungkapkan dengan sukacita karena kami melihat kasih dan penyertaan-Mu yang tak berkesudahan sampai saat ini dalam kami menapaki perjalanan hidup hingga akhir tahun ini. Kiranya persembahan yang kami haturkan saat ini sebagai pengingat bagi kami bahwa Kristus telah lebih dulu mempersembahkan dirinya bagi keselamatan dunia. Dan kiranya kami pun dapat meneladani teladannya untuk memberi seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang sejati kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bila nampak olehku berjuta bintang di angkasa, ku tak paham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang
bertanya, oh mengapakah salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kau setiawan, dikuatkan ya ku tak benar. Hanya Dialah yang tahu kan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Allah yang kekal telah memanggilmu dalam kehidupan ini, meski kau tak mengetahui akhir dari kehidupan ini. Melalui jalan setapak yang belum engkau lalui, melalui ancaman yang belum kau ketahui. Kiranya Allah meneguhkan imanmu untuk berjalan dengan keberanian, tanpa mengetahui kemana engkau diutus. Tapi biarlah tangannya yang memimpin setiap langkahmu dan kasih setianya yang selalu menyertaimu. Amin.